Ya pemirsa, belum lama ini ratusan penulis cilik berkumpul di kantor Kementerian Pendidikan Nasional Kemendiknas. Dan para penulis cilik ini diorganisasi oleh sebuah penerbit untuk menggelar Kongres Penulis Cilik. Kongres Penulis Cilik ini diikuti oleh sekitar 150 orang peserta dari berbagai kota di Indonesia. Selain menggelar temu wicara dengan Mendiknas, para penulis tersebut juga memamerkan buku karya mereka. Ratusan buku yang dipamerkan di acara ini merupakan karya anak-anak usia SD dan SMP. Salah satu yang menjadi tuntutan para penulis cilik peserta kongres adalah supaya menulis buku dinilai sebagai sebuah prestasi. Ya, bagi sejumlah anak-anak belia ternyata menulis bukan lagi hal yang sulit. Dan setidaknya itu yang dirasakan oleh Mutia Fadilah Hairunisa. Ya, betul sekali. Karena memang usianya masih sangat muda, baru duduk di kelas 4 SD, namun Mutia sudah punya 2 buku karyanya sendiri yang diterbitkan secara komersial. Seperti apa sosok Mutia? Kita simak tayangan berikut ini. Bermain dan sekolah tentulah hal lazim bagi anak-anak seusia Mutia Fadilah Hairunisa. Namun siswi kelas 4 SD Attaqwa Jakarta ini punya keistimewaan dibandingkan teman sebayanya. Sejak 4 tahun silam, Mutia gemar menulis. Dan di usianya yang baru 9 tahun, Mutia sudah menerbitkan 2 novel karyanya sendiri. Masing-masing Strawberry Secret dan Manusia Bunglon. Kenapa sih Tia tuh senang banget sama nulis gitu, buat novel, cerpen, kenapa? Soalnya ya udah hobi dari kecil, waktu kelas 1 udah disuruh ngeringkas cerita sama guru, jadi lama-lama mulai terinspirasi ide-ide baru. Oh gitu. Bukan hanya karya fiksi, Mutia juga pernah menulis artikel. Tulisan tentang demam berdarah itu dimuat di sebuah koran ibu kota. Meski masih senang bermain di sela hobinya menulis, Mutia masih sempat mengikuti sejumlah kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Dari Jakarta, Yunita Prima dan Ronald Renvian, TV One mengabarkan. Kita akan segera berbincang terkait kiprah penulis cilik yang sudah hadir di sini adalah Mutia Fadilah Hairunisa seperti tadi disampaikan ya, bersama ibunya Ibu Sinta dan juga Mas Ramadan dari Mizan ya, penerbit buku. Ya, pertama-tama mungkin saya nanya Mutia, apa kabar? Baik. Baik, iya sebenarnya kita cerita-cerita dulu ya. Mutia ini kan sudah jadi penulis cilik. Sejak kapan sih suka nulis, baca novel? Sejak kelas 1. Kelas 1 SD yang ditulis waktu kelas 1. Iya, tapi kalau baca novel pertengahan kelas 2. Jadi tulis waktu kelas 1 apa? Tulisan pertama mungkin? Tulisan pertama itu dimuat di Multiply. Apa tentang apa tuh? Judulnya Cheesecake Is Yummy. Cheesecake Is Yummy. Nah, ini tadi saya lihat juga Mutia udah bawa bukunya ya. Bisa tunjukin dong Mutia? Iya, coba mana bukunya? Yang pertama apa tuh? Yang diterbitkan pertama kali? Yang pertama kali diterbitkan mana? Ini. Yang ini? Iya, Strawberry Secret. Ini isinya apa sayang? Ini kumpulan cerpen dari 20 penulis. Termasuk Mutia juga ya? Iya. Kalau Manusia Bunglon itu apa? Kalau Manusia Bunglon buku kumpulan cerpen aku. Ditulis kelas berapa itu? Ini mulai dari kelas 2 mungkin ya. Dari kelas 2 SD? 2-3an. Tentang apa sih ceritanya kok Manusia Bunglon? Menarik banget ya judulnya. Ini bisa dilihat dari gambarnya, kan kulitnya bisa berubah warna. Jadi misalnya megang jamur, jadi jamurnya warna merah sama pink, jadi merah sama pink kulitnya. Gitu. Inspirasi dapat dari mana sih Manusia Bunglon itu? Dari iklan Big Bubble waktu itu, Tenang Bunglon kan. Jadi aku pengen buat yang suatu yang menarik gitu. Iya, kalau ini kan tadi sempat baca-baca juga cerpen-cerpennya Tia. Dari bahasanya kayaknya udah canggih banget untuk ukuran anak umur 9 tahun. Ini siapa yang ngajarin sih Tia? Awalnya siapa yang ngajarin? Awalnya aku kan sering baca-baca gitu. Sejak umur berapa ya masih kecil gitu udah diajarin baca. Nggak kayak anak-anak sekarang belajar bacanya. Kalau masalah diajarin membaca kita tanya mungkin ke Ibu Sinta ya. Betul. Jadi sebenarnya mengajari Mutia
untuk membiasakan membaca dan juga menulis hingga merangkai kata-kata menjadi kalimat, sejak kapan Ibu? Saya sebenarnya sejak dia bayi udah mulai ngumpulin buku-buku ya, buku-buku tentang balita, dulu masih soft book gitu ya, terus ya buku-buku yang tebal yang kardus tebal itu ya, tebal-tebal itu lengkap, terus buku-buku tipis-tipis yang cuma untuk balita ya, untuk beberapa kalimat gitu aja. Nah kebetulan waktu dia kelas 1 SD, sekolahnya itu tidak memberi PR ya, cuma untuk kelas 1 SD tuh mereka diberikan supaya pemahaman untuk membaca dan lancar membaca mulai dari situ. Jadi setiap minggu tuh mereka disuruh meringkas satu buku kecil balita gitu. Dari situlah dia mulai menulis, senang menulis. Ada yang maksa nggak sih Tia suruh nulis, bikin cerita, atau bikin buku? Karena ini tebel loh, kira-kira berapa halaman? 200 ya ada ya? Berapa ya? 104. 104. Itu ada yang maksa nggak sih? Atau suka-suka aja mau nulis ya nulis? Sebenarnya minat bacanya sendiri, apa memang tiap minat, pas membaca, suka baca begitu? Ya, aku emang suka baca dari kecil. Punya kumpulan cerita-cerita klasik, terus ada yang kayak sopan santun gitu, belajar dari buku semuanya. Oke, nanti kita akan tanya lagi lebih lanjut kepada Mutia, Bu Sinta dan juga Mas Ramadan dari Mizan. Tentunya usai jeda berikut, pemirsa Kabar Siang masih akan segera kembali saat lagi. Kembali pemirsa, kita akan segera berbincang mengenai kiprah penulis cilik yaitu Mutia Fadila. Sebelum kita mungkin ke Mas Ramadan, kita ke Tia dulu ya. Sebenarnya Tia gimana sih cara bagi waktunya? Kan ada les piano, ada les ini, les balet, masih ada PR, masih ada PR juga. Gimana bagi waktunya? Aku sih bagi waktu sih ya bagi waktu. Misalnya les, ya les. Kalau ada waktu luang atau lesnya libur ya nulis-nulis lah paling enggak. Tadi Dia suka bawa catatan untuk nulis-nulis ide. Gitu. Nah, kita sekarang ke Mas Ramadan yang bisa dibilang biangnya nih ya, biangnya para penulis cilik. Sebenarnya Mizan sendiri, apa sih alasannya untuk menerbitkan buku atau karya-karya dari anak kecil? Karena kita selalu ada stereotip, mungkin agak memandang sebelah mungkin ya, anak kecil. Kenapa anak-anak? Iya, kenapa harus anak-anak? Berangkat dari keinginan kami sebagai penerbit untuk mewadahi potensi dan kreativitas yang dimiliki anak Indonesia. Selama ini kalau kita lihat buku cerita anak, orang dewasa yang nulis buku cerita anak, atau siapa remaja dan seterusnya. Nah, ketika itu 2003 akhir ya, Desember kebetulan ada 2 anak SD yang masih kecil, mereka menawarkan naskah ke kita. Akhirnya di sana kita sudah menyiapkan sebuah wadah yang kita namai Seri Kecil-Kecil Punya Karya. Yang menulisnya anak-anak SD usia 7-12 tahun, temanya seputar mereka, dan kita terbitkan. Jadi bukan karena anak-anak bisa dibayar murah ya? Nah, kalau tadi kan mungkin anak-anak yang langsung mengajukan mereka naskah mereka ya. Bagaimana dengan anak-anak yang lain yang mungkin belum tahu bagaimana cara untuk menyalurkan talenta mereka di bidang penulisan? Untuk hal ini kita mengadakan satu roadshow ya ke beberapa kota besar, kemudian beberapa daerah, ke sekolah-sekolah. Dan di setiap buku KKPK kita mencantumkan di halaman akhir ajakan. Yuk buat adik-adik yang punya karya cerpen, yang punya novel, komik, itu bisa mengirimkan ke kita. Ada tema tertentu yang akan diterbitkan Mizan, misalnya kan selalu ada seleksi, pasti kan? Biasanya kita menyampaikan tema yang beragam. Kalau dalam 1 bulan terbit 4 judul atau 3 judul, kita pilih judulnya yang berbeda. Ini tentang sosial, ini tentang lingkungan, ini tentang makanan, beragam. Sehingga ketika turun ke pasar, beragam juga temanya. Gitu. Dari Mizan sendiri, dari karya KKTK ini ya, kecil-kecil punya karya, sudah ada berapa buku yang diterbitkan? Sampai hari ini sekitar 120-an judul, sekitar 100 sudah terlempar di pasar, sisanya kita proses. Dan masih banyak naskah-naskah stok yang kita siapkan, sampai 2012-2013 pun kita sudah siap. Dari berapa penulis cilik itu? Sekitar 97 penulis cilik. Dari 2003? Dan tadi 2003 yang pertama, berarti dia sudah dewasa kan sekarang? Apakah Mizan juga masih terus memantau atau juga mewadahi talenta itu? Lagi-lagi kita ingin mewadahi adik-adik yang sudah tidak di usia 7-12 lagi. Kita munculkan seri namanya Pinkberry Club. Itu buat adik-adik yang 12 tahun ke atas dan tetap bisa berkarya untuk melahirkan tulisan-tulisan. Dan sekarang sudah muncul di pasaran ya, seri PBC, Pinkberry Club. Silakan. Mungkin bagi para pemirsa yang juga punya minat menulis ya, di usia Tia atau mungkin
lebih. Itu bagaimana kiat-kiatnya apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi seorang penulis? Pertama mungkin saran dari kami ya, penerbit pertama berani untuk menuliskan apapun. Setelah itu mencoba untuk mengirimkan ke penerbit. Karena ada dua kemungkinan. Pertama, anak-anak punya karya tapi sulit kemana menyalurkannya, dan akhirnya tidak muncul. Yang kedua, tidak ada keberanian untuk mencoba menawarkan ke pihak penerbit. Mas Ramadan, biasanya penulis selalu dibebani oleh deadline, namanya deadline ya. Kalau anak-anak ada targetnya, ada target nggak untuk untuk itu? Target sebetulnya kita tidak secara saklek ya, bahwa Mutia 2 minggu beres ya, kumpulin ke Kak Rama. Tidak seperti itu, tapi kita berikan sebuah pengingat kepada mereka. Kalau Mutia minggu ini udah nulis apa nih? Nah, jadi mengingatkan seperti itu menurut hemat kami adalah sebuah deadline yang tidak membatasi, tetapi bebas anak-anak aja ya? betul menjadi enjoy untuk mengerjakan. Imajinasi juga masih terus jalan agar tidak terbentur oleh deadline. Dan saya juga pengen tanya ke Mutia, ini bukunya sudah jadi kan Mutia? Nah, waktu pertama kali lihat buku Mutia di toko buku gimana tuh? Perasaannya, kesannya gimana tuh? Senang atau gimana? Senang banget. Ngitungin nggak buku saya ada segini, besoknya laku segini gitu nggak? Nggak ngitung. Nggak ngitung? Akhirnya waktu pertama kali lihat gimana dong di toko buku? Pertama kali lihat disuruh mama di foto-foto. Untuk apa itu? Ya untuk kalau misalnya di toko buku ini udah ada, jadi kalau teman-teman mau beli bisa ke toko buku ini. Oh gitu. Kalau untuk Tia sendiri udah ada fans belum yang suka sama bukunya Tia, korespondensi Kirim begitu? surat gitu, kirim kirim surat email mungkin. Email kan, udah punya email ya? Ada nggak? Via Facebook paling. Aduh, ada Facebook juga ya? Khusus fansnya Tia? Bisa jadi marketing juga. Iya. Kalau Ibu Sinta sendiri untuk menjaga potensi anak dan juga menjaga talenta, bakat yang sudah ada untuk menulis, dan kabarnya Tia juga mau menerbitkan pantun ya ke depannya ya. Iya, dia lagi sebagai orang tua pantun. Ya paling kita sebagai orang tua memfasilitasi aja apa yang dia mau, dia butuh apa kita dukung, dia pengen apa kita dukung selama itu positif untuk kemajuan dia. Baik, terima kasih Bu Sinta, Mutia dan juga Mas Ramadan. Mungkin nanti akan menginspirasi juga teman-teman Tia yang lain, ada penulis-penulis cilik lainnya. Betul, semoga saja hari ini akan lahir Tia-Tia yang lainnya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa, Kabar Siang masih akan segera kembali.